Oke, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimah dari kelas Agroteknologi 1A, matkul pengantar ilmu pertanian, dosen pengapu Riban Kusmiadi SMSI. Saya akan mempresentasikan tentang pertanian dan lingkungan, yang bagian slide 3 saja, yaitu campur tangan manusia. Ada dua, yaitu berupa peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang kedua, diversifikasi horizontal dan vertikal. Intensifikasi dengan penambahan input per satuan unit atau unit usaha tani. Diekstensifikasi perluasan areal atau skala usaha. Dan diversifikasi horizontal menambah keragaman komoditas, dan vertikal keragaman dari komoditas yang sama. Sekarang di intensifikasi. Perluasan produksi secara intensifikasi adalah usaha perluasan produksi yang dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas dari faktor produksi yang ada pada setiap unit produksi. Di intensifikasi ada 3 bidang, yaitu bidang peternakan, bidang jasa, dan bidang industri. Di bidang peternakan, itu menambah hasil produksi bisa dilakukan dengan mencari bibit tanaman yang unggul, menggunakan pupuk yang tepat, pemberantas hama terpadu, pengairan yang baik, dan juga pengolahan sawah yang dengan traktor. Di bidang jasa, memberikan layanan yang baik dengan terus meningkatkan produktivitas kerja tenaga kerja, seperti memperbaiki jaminan sosial dan penataan sesuai dengan tugas tenaga kerja yang bersangkutan. Di bidang industri, meningkatkan hasil produksi, seperti menambah jam operasi mesin yang digunakan perusahaan dan keterampilan tenaga kerja itu sendiri. Sekarang di ekstensifikasi. Perluasan produksi dengan ekstensifikasi adalah perluasan produksi dengan cara menambah unit produksi baru. Di ekstensifikasi terdapat 4 bidang, yaitu industri, jasa, pertanian, dan peternakan. Pertama, di bidang industri, meningkatkan produksi dengan menambah pabrik-pabrik baru. Di bidang jasa, meningkatkan produksi dapat dilakukan dengan menambah alat angkutan, membuat jalan, mendirikan gedung sekolah hingga rumah sakit. Di bidang pertanian, menambah produksi pada bidang ini dilakukan dengan memperluas tanah pertanian seperti transmigrasi. Di bidang peternakan, menambah produksi pada bidang ini dengan mendirikan peternakan baru yang jauh dari lingkungan penduduk, seperti di hutan-hutan. Sekarang di diversifikasi. Di diversifikasi horizontal adalah strategi perluasan yang membuat berbagai macam produk sejenis, tetapi berbeda dalam ukuran, target pasar, dan merek. Contoh yang paling tepat untuk menggambarkan diversifikasi horizontal yaitu mie instan. Pada awal mie instan ditemukan, rasa yang tersedia mungkin hanya satu, tetapi seiring waktu rasa-rasa baru mulai diproduksi untuk menjangkau pasar yang baru. Tidak hanya mie instan, produk seperti sampo, air mineral, dan obat-obatan juga termasuk diversifikasi horizontal. Sekarang di diversifikasi vertikal. Diversifikasi vertikal adalah bentuk strategi perluasan yang membuat produk dengan level kegunaan yang berbeda-beda, tetapi masih berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Sebagai contoh, mari kita andaikan kita memiliki perusahaan yang memproduksi sebuah ban sepeda.
untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, kita bisa menjual ban ke beberapa perusahaan sepeda dan membuat perjanjian dalam membuat bentuk ban yang spesifik. Dengan begitu, saat perusahaan A atau B mengalami penurunan, masih ada perusahaan lain yang membutuhkan produksi ban sepeda yang kita jual. Terus di manfaat penerapan diversifikasi. Di manfaat penerapan di diversifikasi itu agar perusahaan semakin berkembang dan bertumbuh. Ini termasuk manfaat yang dihasilkan dari penerapan strategi diversifikasi. Tidak hanya itu, strategi ini juga lebih menghasilkan manfaat sebagai berikut, yaitu ada 8. Yang pertama, mengurangi risiko kerugian. Salah satu produksi sedang menurun misalnya. Dengan adanya produksi produk yang lain, maka kerugian tersebut dapat ditutupi dengan keuntungan dari produk lain yang sedang laris terjual. Yang kedua, memungkinkan Anda menjangkau pasar yang baru, karena produksi yang dihasilkan beragam dan menyediakan preferensi pelanggan yang berbeda-beda. Yang ketiga, dapat meningkatkan laba yang diterima perusahaan, baik dalam penjualan maupun investasi. Yang keempat, bisnis dapat memenuhi kebutuhan lebih banyak pelanggan dalam segmen pasar yang beragam. 5. Membuka lapangan pekerjaan, karena banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang baru. Keenam, menambah pengetahuan baru terhadap seluruh aspek dari produk yang baru. Ketujuh, memberikan nilai tambah dan kredibilitas kepada produk dan perusahaan kita. 8. Melindungi perusahaan dari persaingan pasar yang ketat. Mungkin ada sedikit tambahan yang tidak terdapat di PPT. Kita kembali ke awal, yaitu di intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Di intensifikasi ada cara-cara untuk melakukan intensifikasi pertanian, yaitu penggunaan pupuk, membangun irigasi, pemeliharaan yang baik, dan menggunakan bibit unggul. Dan yang diekstensifikasi, cara melakukannya adalah menebang hutan dan menjadikan lahan pertanian, pengeringan lahan rawa-rawa untuk dijadikan lahan pertanian. Ketiga, perluasan lahan pertanian dengan membuka lahan gambut. Dan selanjutnya di diversifikasi. Di diversifikasi, yaitu cara melakukannya adalah menggunakan metode pertanian tumpang sari. Yang kedua, menanam padi dan jagung dalam satu lahan yang sama. Yang mungkin itu cara untuk mewujudkan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sebagai usaha peningkatan hasil agraris. Mungkin